saudara-saudari yang terkasih. Pada zaman sekarang gitu ya, kita banyak sekali mendengar di surat kabar atau mungkin di televisi bahwa perceraian itu mudah dilakukan. Perpisahan itu mudah dilakukan gitu ya. Kita lebih banyak mendengar hal seperti itu daripada mendengar bagaimana orang-orang yang menikah bertahan dan bersatu walaupun dalam pencobaan. Saya ingat satu peristiwa dalam hidup saya ketika saya melihat sepasang suami istri yang rambutnya sudah putih, ya, putih. Lalu mereka berpegangan tangan, berdua berpegangan tangan. Dalam pikiran saya, begitu luar biasanya orang tua ini. Tapi apakah kita pernah berpikir apakah dalam hidupnya dia hanya menemukan kesenangan saja di dalam hidup perkawinan? Saya pikir tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Ada kesulitan, ada mungkin pertengkaran. Tetapi apa yang membuat mereka bisa sampai ke tahap itu? Saya pikir yang pertama kasih, dan yang kedua adalah komitmen. Komitmen yang tinggi. Kasih mempersatukan, kebencian menceraikan. Dan komitmen inilah yang dipilih oleh mereka. Dan kita bisa mengacu pada diri kita sendiri, apakah kita sering berpegangan tangan suami istri gitu ya. Kayak anak kecil romoh gitu ya, mungkin saja bisa. Tetapi apakah kita pernah melakukannya? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kepada kita tentu saja persatuan antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja Injil mau mengingatkan kepada kita betapa martabat sakramen perkawinan itu sungguh luhur, sungguh indah, gitu ya. Di mana laki-laki dan perempuan bersatu menjadi satu daging dan tidak ada yang bisa menceraikannya, manusia pun tidak. Tapi kita juga mau melihat bahwa Injil ini diberikan bukan hanya untuk suami istri, tetapi bagi kita semua sebagai umat Kristiani, bahwa persatuan itu sungguh penting. Persatuan itu sungguhlah penting dalam hidup Kristiani. Dan salah satu poin yang ditekankan di sini adalah kasih. Kasih. Kasih antara kita saudara-saudara dan juga saudari-saudari dalam Kristus. Persatuan yang didasarkan oleh kasih, seperti yang dikatakan dalam bait pengantar Injil, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jika kita mengasihi, poinnya mengasihi ya. Allah tinggal dalam kita dan sempurna tinggalnya gitu ya. Dan inilah kasih sejati yang diharapkan Tuhan kepada kita sebagai pengikutnya. Injil menceritakan kepada kita bahwa orang-orang Farisi menanyakan kepada Yesus, mencobai Yesus, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Sebab mereka mengatakan bahwa Musa memberi izin. Ya. Yesus menjawab, apa yang dikatakan Musa? Dalam kitab Musa memberi izin. Lalu Yesus langsung menjawabnya dengan berkata, karena kekerasan hatimulah maka Musa memberikan perintah itu. Tapi sejak awal mula kita telah mendengarkan Allah tidak menginginkan itu, karena keraslah hatimu. Mengapa Yesus menjawab pertanyaan padahal Yesus tahu mereka mencoba Yesus? Karena orang-orang Farisi ini memikirkan perpisahan, bukan persatuan. Dan ini yang dibenci oleh Yesus. Yesus mau agar mereka tahu bahwa perpisahan itu tidaklah baik pada awal mulanya. Karena kekerasan hati kita bersikukuh gitu ya.
Nah, permenungan kita pada malam hari ini, apa yang harus kita renungkan? Apakah kita sudah memperjuangkan persatuan dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup kita di keluarga, maupun dalam hidup kita di pelayanan kita masing-masing? Mungkin di paroki, di wilayah, maupun di lingkungan, di stasi. Apakah saya memperjuangkan persatuan, atau saya lebih senang memperjuangkan perpisahan? Dan jawabannya apa yang harus kita lakukan kalau gitu? Permenungan kita adalah tentang kasih. Sama seperti Yesus yang wafat di kayu salib, itu karena kasih ya, bukan iseng-iseng aja dia hanya untuk ini. Enggak, tetapi dia mau menyelamatkan kita, membuktikan bahwa saya ini mengasihi kita semua. Yesus mengasihi kita semua lewat salib, karena salib itu tanda penghinaan. Dan dia mau mati di sana untuk menyatakan bahwa saya sungguh mencintai manusia dan mau agar manusia disatukan menjadi umat Allah, disatukan untuk menjadi anak-anaknya. Dan Santo Paulus mengatakan cukup jelas dalam suratnya kepada orang Ibrani, sebab dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kita semua dari satu roh yang penuh dengan kasih. Dan kita mau membawa pemahaman kita tentang kasih ini, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi seorang anak kecil, rendah hati. Karena kasih juga bisa dimunculkan lewat kerendahan hati. Orang yang tidak rendah hati akan berkata, saya tidak memerlukan orang lain. Orang yang tidak rendah hati tidak mungkin mengatakan kepada suami atau istrinya, maafkanlah saya. Mereka lebih mungkin mengatakan, ya sudah, saya tidak mau tahu, kita nggak cocok kok, lebih baik kita pisah saja. Tetapi kalau orang itu mempunyai kerendahan hati, maka dia terus-menerus akan mengatakan, saya mau belajar meminta maaf dengan kata maaf. Dan orang yang rendah hati membutuhkan orang lain untuk menolongnya. Gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah pada malam hari ini kita meminta rahmat. Pertama, rahmat kasih supaya kita disatukan olehnya. Dan kedua, menjadi seorang anak kecil. Menjadi seorang anak kecil itu bukan memalukan. Menjadi seorang anak kecil itu juga membahagiakan. Memberikan kita satu semangat untuk berjiwa besar, meminta kepada Tuhan. Dan biarlah kerendahan hati ini tinggal bersama dengan kita dalam hidup panggilan kita masing-masing. Mari kita renungkan permenungan Injil hari ini, kita hening sejenak.